Sopo sing gak sumpek? Sopo sing gak susah? Sopo sing gak sedih? Sopo sing gak jutek? Sopo? Pokoknya sedih-sedih tok ngoten. Kok rasanya urip gak ono senenge? Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak bisa Insya Allah yang pagi hari ini wonten injeng meniko sareng-sareng kali keluarga termasuk orang-orang yang bersabar karena indikasi sabar yaitu gelem ngerantosi rawuhipun nggih menika tausianipun Ustadz Zaki di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Masya Allah. Sabar. Nggih lah nggih, kula ngerantosi jenengan. Jenengan kok moro-moro noleh kula sabar. Sabar nggih pun semprep niki temanya sabar. Nggih. Jadi setiap langkah hidup itu selalu akan menuangkan kesabaran, Bu. Setiap ibu-ibu keluar dari studio ini pasti akan diuji kesabarannya. Nggih, mangke temeriku. Desek-desekan Ustaz. Niki nggih, niki entes mboten sabar, kecepet Ustaz. Mboten kecepet kali lawang, kali sak koncoe ngoten lho. Lho wong bareng nggih, wong pintunya kecil. Sabar Ustaz. Apa? Masya Allah. Nanti keluar lagi juga demikian. Pulang sampai rumah ketemu suami, diuji lagi terus. Jadi kesabaran itu menempel dalam lini kehidupan per detik fase-fase hidup kita. Karena itu Bu, tidak ada pesan Nabi yang paling mulia kepada kita kecuali jadilah orang-orang yang sabar. Iling. Karena setiap orang yang nggak sabar itu dia akan capek, rugi dan capek. Maka orang yang sabar disebut orang yang cerdas. Karena dia bisa memanage hatinya dengan baik. Itu jadi. Nggih. Sop, kalau ngeten niki mau mboten perkara banyol mboten. Mengendalikan apa yang saya dengar dari Ustadz Zaki, menemukan sesuatu Ustadz. Kan jenengan sabar. Sabar itu sepanjang hidup. Setiap detik sabar. Langsung kula ngenten niki. Menemukan apa? Sopo sing sabar, rezeki ini bakal jembar. Nah, ini yang saya temukan. Bukan karena begini. Kata banyak orang jengongok. jengongok. Tapi hanya sekedar jengongok Ustadz. Kula mikir Ustadz, jenengan mau ngendikan sabar itu harus tiap detik. Langsung dek ngoten Ustadz. Ya Allah. Lantas apa buah dari sabar itu? Ternyata tadi itu Ustadz. Sopo sing sabar bakal rezekine jembar. Loh, jenengan bertanya, monggo. Nggih. Sabar kuduan. Loh, nggih wong kula nggih lali ya tak no. Saking sabare Bu, Masya Allah. Nggih, monggo berdiri Bunda karena di syuting ditayangkan melalui satelit Palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutrisno dari pengaji Majelis Taklim Sofa Marwah RW 2 Duku Kupang Surabaya. Ibu Sutrisno. Ini bahasa Jawi maknanya cinta. Katresnan. Terima kasih. Kami ingin menanyakan pada Pak Ustadz, apakah orang yang bersikap sabar itu mesti bisa menjadi orang yang bersikap ikhlas? Kemudian apakah orang yang bersikap ikhlas itu pasti orang yang bisa bersabar? Kemudian yang kedua, apakah sabar dan ikhlas itu pemberian dari Allah, apa itu sikap dari kita sendiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang merupakan sekaligus kajian. Apakah sabar itu berhubungan dengan ikhlas? Kalau toh ikhlas itu apakah bisa sabar? Masya Allah. Ya apa nih jawabannya Ustaz? Karena pertanyaan kita sama jawab, kalau tinggal ngeten sama gua, kalau rungakan terus. Ini jeru ngoten lho Ustaz. Nggih, makane niku ya napa ngoten Ustaz. Jadi kalau kita berbicara tentang klimaks daripada hati yang paling baik itu adalah yang ikhlas. Dan pintu ikhlas itu ya sabar itu. Orang ikhlas pasti sabar. Orang ikhlas itu pasti sabar. Dan sabar itu jalan menuju ikhlas. Ngeten ilmu kan iki nggih. Sabar adalah jalan menuju ikhlas. Lah, ini kalau nggak Ibu Sutrisno tanyakan, ya nggak mungkin kita bahas ini Ustaz. Betul. Makanya matur nuwun Ibu Sutrisno. Lah, kenapa matur nuwun harus gitu?
menghormat kepada seorang bunda. Oh. Karena ibu insya Allah berkah usianya. Jadi caranya Allah itu untuk mengangkat derajat kita menuju derajat ikhlas. Bu, orang pintar itu bisa digoda setan loh ya. Nah, gitu. Orang ahli ibadah itu juga bisa digoda setan. Tapi hanya orang ikhlas lah yang tidak bisa digoda setan. Bentengnya itu kuat banget. Subhanallah, ngeten iki mboten pertanyaan Bu Sutrisno nggih mboten metu ngeten iki. Wong pinter digoda setan, wong ahli ibadah digoda setan. Tapi ada yang setan tidak mampu menggoda, yaitu orang ikhlas. Lah. Dan itu dinyatakan sendiri oleh setan sendiri. Tidak bisa menggoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Ikhlas itu kan hidup tanpa kepentingan. Hanya Allah. Dan muara atau pintu hidup tidak ada kepentingan kecuali Allah itu karena sering ketemu Allah. Di mana dia ketemu Allah? Dalam ujian-ujian Allah setiap hari. Orang itu Bu, merasa nggak ketemu Allah. Pada saat kita diuji, itu Allah datang ke kita. Nah kita kan nggak merasa. Sakit, Allah datang ke dia membawa sakit itu. Ya Allah, ini sakit dari engkau. Kemudian kehilangan sesuatu. Allah bertemu dengan dia. Maka orang yang cerdas adalah ketika dia diuji itu Allah datang kepadanya. Dan cara Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai dan menyayangi hambanya itu Allah berikan ujian. Tapi apakah dia sabar atau tidak? Kalau sabar ketemu Allah, nggak sabar nggak ketemu Allah. Semakin banyak sabar, semakin banyak ketemu Allah. Dan semakin banyak ketemu Allah, hatinya itu penuh dengan Allah. Kalau sudah hatinya penuh dengan Allah, tidak ada kepentingan hidupnya kecuali saya beribadah ini karena Allah. Dan tidak butuh pujian, tidak butuh apresiasi dari manusia, hanya dari Allah. Ya Allah. Kalau itu sudah ada, itu keikhlasan. Dan itu sudah benar-benar kenikmatan hidup yang tiada tara. Itu namanya lezatnya iman. Bu. Subhanallah, matur nuwun Ustadz, alhamdulillah. Kita harus rehat dulu Ustadz. Karena kita sudah mendapatkan sabar adalah pintu menuju ikhlas. Maka saya kepingin mengatakan, nang langgar, klosoni digelar. Sopo sing isok sabar, rezekine jem, nopo male beber kloso, kali keluarga, orang-orang terdekat, sanak famili, handai tolan, semuanya kumpul sareng-sareng mirsani. Acara Sahabat Fajar, barokah manfaat.